Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Bu Aini bisa berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 1A sampai kelas 1F. Anak-anak, pada kesempatan kali ini pembelajaran Al-Islam, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran Al-Islam pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baiklah anak-anak, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, Allah telah menciptakan makhluk dari tanah. Namanya Nabi Adam. Dia adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah memberikan Nabi Adam ruh dan akal pikiran, juga memberikan tempat yang mulia bagi Nabi Adam, lebih mulia dari malaikat dan iblis. Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikat pun menurut dan melaksanakan perintah Allah. Namun, bagaimana dengan iblis? Iblis menolak perintah Allah. Iblis iri kepada Nabi Adam. Iblis menganggap dirinya lebih hebat karena dia merasa diciptakan dari api. Sehingga Allah pun menghukum iblis dan menempatkannya di neraka selama-lamanya. Iblis mengajukan syarat kepada Allah agar diperbolehkan menggoda anak cucu Adam, yaitu manusia. Iblis akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dan akan menjadikan manusia yang sesat sebagai temannya nanti di neraka. Allah pun mengizinkan keinginan iblis. Mulai saat itulah iblis dan teman-temannya menjadi penggoda umat manusia. Ketika di dalam surga, Nabi Adam hidup senang. Nabi Adam meminta kepada Allah seorang teman. Lalu Allah menciptakan seorang wanita yang bernama Hawa. Hawa ini adalah pasangan hidup Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa hidup bahagia di dalam surga. Allah berpesan kepada Nabi Adam dan Hawa, "Kalian boleh bersenang-senang di dalam surgaku ini. Kamu boleh makan apa saja yang ada di dalam surgaku ini. Namun, satu hal yang dilarang oleh Allah, tidak boleh mendekati sebuah pohon namanya buah khuldi, apalagi memakan buah khuldi tersebut." Di dalam surga, iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Iblis membujuk kepada Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati pohon buah khuldi. Melihat iblis yang pantang menyerah, Nabi Adam pun menjadi bimbang. Berkali-kali ia mempertimbangkan ucapan terakhir iblis. Lalu Hawa pun terucap, mungkin perkataan iblis ada benarnya. Nabi Adam pun bimbang. Iblis sangat senang karena berhasil menggoyahkan iman Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya, Nabi Adam dan Hawa memetik buah khuldi dan memakannya. Allah pun murka karena Nabi Adam tidak menghiraukan larangan Allah.
Nabi Adam dan Hawa malu dan menyesal telah tertipu oleh iblis. Mereka memohon maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, maafkanlah kami. Ampunilah kami ya Allah, agar kami tidak termasuk orang-orang yang merugi. Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan, lalu Nabi Adam dan Hawa pun menyesali perbuatan tersebut. Lalu Nabi Adam dan Hawa mohon ampun dan bertaubat kepada Allah, mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang Maha Agung. Anak-anakku, dari kisah Nabi Adam tadi dapat kita ambil keteladanan dari Nabi Adam yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya apa? Yang pertama, kalau kita berbuat salah, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kalau kita bersalah, kita harus minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku, sekarang kita mempelajari tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah seorang hamba Allah yang sangat soleh dan tekun beribadah. Ia diangkat menjadi seorang nabi ketika berusia 82 tahun. Suatu hari, Nabi Idris dikunjungi oleh seorang tamu yang aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu ikut menginap dan beribadah bersama Idris. Namun, saat disuguhi makanan, tamu itu menolak, tidak mau memakannya. Setelah diselidiki, ternyata tamu itu adalah malaikat Israel pencabut nyawa. Saat itu, malaikat Israel sedang menyamar menjadi seorang pria. Hunu adalah nama asli dari Nabi Idris. Ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Karena ia sangat suka membaca dan tekun belajar, kemudian ia diberi nama Idris. Ia belajar membaca dan menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Ia menjadi manusia pertama yang menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki 3 kepandaian. Di antaranya, Nabi Idris itu pandai dalam menunggang kuda. Selain itu, Nabi Idris juga pandai baca tulis. Dan Nabi Idris pandai menjahit pakaiannya sendiri. Allah meninggikan derajat Nabi Idris karena ia tekun beribadah dan menuntut ilmu. Ia pun beribadah dengan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Nabi Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Nabi Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Nabi Idris, bukan untuk mencabut nyawanya Nabi Idris.
Nabi Idris ingin semakin tekun beribadah kepada Allah. Ia lalu meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris ingin merasakan sakitnya saat sakaratul maut. Namun setelah itu, Nabi Idris minta untuk dihidupkan kembali. Dengan seizin Allah, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris pelan-pelan. Roh Nabi Idris lalu diangkat ke langit. Di sana, Nabi Idris ingin melihat neraka dan surga dengan diantar oleh malaikat Israel. Nabi Idris pun bisa merasakan pedihnya siksa di neraka dan nikmatnya di surga. Anak-anakku, dari kisah Nabi Idris tadi, keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah tadi Nabi Idris rajin baca tulis ya. Keteladanan beliau yang bisa kita contoh diantaranya adalah kita harus rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar, supaya tercapai cita-cita kita. Selain itu, Nabi Idris juga rajin beribadah kepada Allah. Keteladanan yang bisa kita contoh, kita juga harus rajin sholat supaya kelak kita masuk surganya Allah. Demikian anak-anak, materi tarikh pada hari ini yaitu tentang kisah dan keteladanan Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Semoga materi pada hari ini mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Demikian, kita tutup bersama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.